Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Pritasari dari Prodi Sistem Informasi Reguler Sore dengan NIM 43210041. Ini saya akan memperhatikan pertemuan ke-14 mata kuliah Sistem Operasi. Yang pertama ini jelaskan untuk menjalankan perintah sebagai administrator. Dalam tugas ini, itu mempelajari dua cara untuk menjalankan perintah sebagai pengguna administratif. Jadi, di sini itu kita perlu untuk membuat perubahan yang mempengaruhi keseluruhan sistem. Langkah pertama itu untuk mengakses akun pengguna root-nya. Jadi, perintah atau sudonya ini itu biasanya harus digunakan. Nah, kita ketik perintah submit. Kita masukkan paspor. Nah, untuk konfirmasikan identitas pengguna baru menggunakan perintah ID. Kita ketik ID. Langkah kedua, ini setelah menggunakan sel yang dimulai dengan perintah su-nya ini untuk melakukan tugas administratif yang diperlukan. Jadi kembalikan ke sel aslinya dengan menggunakan perintah exit. Kita ketik exit-nya. Nah, untuk konfirmasikan perubahan identitas pengguna menggunakan perintah ID. Kita ketik ID. Langkah ketiga, itu perintah sudo bekerja pada sistem yang tidak mengizinkan akses root secara default. Jadi, eh, jadi, jadi lebih disukai untuk sebagian besar tugas administratif karena akses root-nya itu habis secara otomatis tanpa harus dikeluarkan. Kita akan ketik sheet slice etc slice shadow. Nah, langkah keempat ini ketik perintah yang sama menggunakan sudo. Kita ketik sudo hit slice etc slice shadow. Kita masukkan paspornya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mempelajari tentang akun pengguna dan file serta perintah yang menampilkan informasi akunnya. Nah, langkah pertamanya ini itu akun pengguna dan sistem ditentukan dalam file etc pasport dan etc shadow-nya ini dilihat 10 baris pertama dari file etc pasport. Meskipun file pasport ini berisi informasi umum tentang pengguna seperti nama pengguna, terus UID, terus GID, direktori, home, dan sel login, file solder ini modern memiliki detail tambahan termasuk kata sandinya dan kebijakan kata sandi. Kita ketik hit size etc size passwd. Nah, langkah kedua itu gunakan perintah grep untuk melihat catatan akun sysadminnya. Kita ketik grep sysadmin size etc size passwd. Selanjutnya, ketiga itu menjelaskan tentang kata sandi. Jadi dari file etc shadow ini berisi informasi tentang kata sandi pengguna. Jadi dalam latihan ini itu akan menggunakan beberapa perintah untuk melihat data dalam filenya. Nah, langkah pertama ini untuk melihat beberapa baris. Pertama, file etc shadow. Jadi yang berisi kata sandi ini kita akan
ketik hit min 3 slice etc slice shadow. Selanjutnya, langkah kedua itu perhatikan bahwa izin pada file etc shadow ini menunjukkan bahwa hanya anggota grup shadow-nya saja yang memiliki izin untuk melihat filenya. Kita ketik ls min l slice etc slice shadow. Langkah ketiga itu gunakan perintah sudo untuk melihat beberapa baris pertama file etc shadow-nya. Jadi berikan kata sandi pengguna sysadmin-nya ini. Kita ketik sudo hit min 3 slice etc slice shadow. Kita masukkan sandinya. Langkah keempat itu untuk mengambil informasi akun pengguna itu dengan menjalankan perintah getN passwd username. Jadi perintah getN ini itu memiliki keunggulan dibandingkan perintah grep-nya. Nah, karena perintah juga dapat mengakses akun pengguna yang tidak ditentukan secara lokal. Jadi perintah getN ini itu dapat memperoleh informasi pengguna untuk pengguna yang mungkin ditentukan di server direktori jaringan seperti LDAP, NIS, Windows Domain, atau aktif direktori domainnya. Nah, kita ketik getN passwd sysadmin. Lalu langkah kelima itu untuk dapat melihat dokumentasi kolom di file etc passwd-nya dengan perintah man 5 passwd. Tekan enter untuk maju baris demi baris. Nah, dan ketik key untuk keluar. Nah, di sini kita akan ketik key-nya langsung. Langkah keenam itu untuk dapat melihat informasi akun untuk akun atau akun pengguna tertentu menggunakan perintah ID. Kita ketik ID. Nah, untuk output dari perintah ini itu UID 1000 Vera ini itu adalah identitas pengguna dan git 1000 Vera ini itu adalah identitas kelompok utama dan grup 1000 Vera ini adalah grup tempat bergabung. Selanjutnya itu tentang siapa yang ada di sistem. Jadi dalam tugas ini itu akan menjalankan beberapa perintah untuk melihat siapa yang login ke sistemnya. Nah, langkah pertama itu gunakan perintah wo untuk mendapatkan daftar pengguna saat ini di sistem. Kita ketik. Nah, output dari perintah wo ini memiliki 4 kolom. Yang pertama ini adalah Vera. Nama Vera ini adalah username-nya. Dan TTY2 ini adalah terminalnya. Dan 2023, 910, 619 itu adalah waktunya, tanggal dan jamnya. Langkah kedua itu gunakan perintah W untuk mendapatkan tampilan lebih detail tentang pengguna yang saat ini ada di sistem. Kita ketik W.
Penjelasan selanjutnya itu tentang melihat riwayat masuk. Jadi perintah last ini itu membaca seluruh riwayat login dari file var log wtmp itu dan menampilkan semua catatan login ke reboot secara defaultnya. Nah, langkah pertama itu gunakan perintah last untuk melihat file var log wtmp ini yang menyimpan log semua pengguna yang masuk dan keluar sistem. Kita ketik last. Sekian praktikum pertemuan 14 mata kuliah Sistem Operasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.